Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Bapak. Oke, perkenalkan saya Ajil Akbari SHCBM. Saya selaku mediator dari Dewan Sengketa Indonesia yang bersertifikasi dari Mahkamah Agung. Oke, sebelumnya saya terima kasih ya kepada Bapak-Bapak telah memilih saya selaku mediator yang akan menengahi permasalahan yang Bapak hadapi. Saya pertegas kembali, posisi saya hanya sebagai mediator, yaitu pihak penengah yang pada kali ini memberikan penengahi permasalahan Bapak. Saya tegaskan kembali, saya tidak memiliki wewenang untuk memberikan keputusan atau pendapat apapun. Semua hal yang kita dapat di sini adalah kesepakatan kita bersama. Itulah mediator ya Pak ya. Oke, sebelum kita masuk pada proses mediasi ini, saya persilakan terlebih dahulu kepada Bapak-Bapak untuk memperkenalkan diri. Silakan Pak. Baik, terima kasih pada Bapak Mediator. Perkenalkan, nama saya Edi, berumur 25 tahun. Saya beralamat di Jalan Tanjung Raya 2. Bekerja saat ini di perusahaan swasta. Oke, baik. Terima kasih Bapak Edi ya atas pengenalannya. Selanjutnya saya silakan kepada Bapak Edi. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nopal, umur 25 tahun, tinggal di Jalan Subang, yang meminjam uang kepada teman saya ini. Oh, oke. Berarti posisinya Bapak yang meminjamkan uang kepada Pak Nopal dan Pak Nopal meminjam uang kepada Pak Edi ya. Oke. Sebelumnya Bapak tahu nggak apa itu mediasi? Ada apa tujuan mediasi? Sehingga kita ada di sini. Belum, Pak. Belum ya? Oke, siapa jelas ya? Baik, mediasi itu adalah proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, tentunya yang dilakukan secara kesepakatan Pak, untuk menemukan damai, untuk menemukan keadilan yang sebenarnya. Karena keadilan yang sebenarnya itu adalah keadilan yang disepakati oleh kedua belah pihak, seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya sebelum kita masuk mediasi ya, saya akan menyampaikan, kita akan menyepakati bersama. Di dalam mediasi itu ada tata tertib Pak di dalamnya. Nah, tata tertib ini akan kita susun secara bersama. Mungkin dari Bapak dua pihak ada usulan ya. Baik, saya silakan kepada siapa dulu, Pak Edi ya? Saya boleh. Oh, Bapak Nopal kemudian silakan. Saya ada usulan proses mediasi ini kita bicarakan secara teratur dan tidak menyela pembicaraan. Oke, baik, usul dari Pak Nopal, mediasi kita lakukan secara teratur. Ya, bicaranya one by one, satu persatu ya, dan tidak menyelesaikan masalah. Saya Pak Edi ya. Mungkin dari Pak Edi ada usulan terkait. Usulan saya dalam proses mediasi dapat berkaitan jujur dan berbicara sesuai fungsi masing-masing. Iya. Baik, kedua usulan ini adalah pertama dari Pak Nopal, kita dapat bicara one by one, satu persatu, tidak menyela, dan dari Pak Edi berkata jujur ya Pak ya. Ya. Baik, tapi kita sepakat ya dengan tata tertib ini. Ya, siap. Baik, terima kasih dari Bapak. Selanjutnya dalam mediasi itu Pak ya, kita bersama-sama juga akan menyusun jadwal mediasi. Mungkin setelah ini kita akan ada pertemuan lebih lanjut, kita akan sepakati bersama. Tapi sebelumnya apa Bapak setuju kita adakan pertemuan pada hari ini? Kalau bisa kita selesaikan hari ini, Iya, bagus. dalam proses mediasi kita selesaikan saja, Pak. Iya, baik. Kalau kita bisa selesaikan ini. Baik, dari kedua Bapak, kedua belah pihak, Bapak ingin menyelesaikan secara hari ini saja. Tidak ada pertemuan lanjutan, tidak masalah kalau tidak selesai hari ini. Terus dalam mediasi ada namanya pertemuan kaukus. Jadi kaukus itu adalah pertemuan terpisah dari kedua belah pihak. Saya akan menemui Bapak secara pribadi satu persatu, tapi tenang. Rahasia Bapak akan kami jaga dan kita akan bicara sesuai porsinya gitu ya Pak ya. Terus dalam mediasi ini juga biasa kita mendatangkan ahli gitu Pak. Bila perlu kita mendatangkan ahli. Nah, ketika ada permasalahan yang kita hadapi ini, mungkin kita perlu mendatangkan ahli untuk memberikan pemaparan terkait hal tersebut. Ya Pak ya, apakah Bapak setuju untuk mendatangkan ahli Pak? Ya, Pak, saya juga ingin usahakan, ingin segera ada bentuk ahli jika permasalahan yang dapat kami selesaikan hari ini bersama, tidak perlu mendatangkan ahlinya. Oh, tidak perlu mendatangkan ahli Pak ya. Baik, karena tata tertib sudah kita susun, sudah kita juga mediasi, maka kita akan masuk pada proses mediasi Pak ya. Baik, pada proses mediasi ini saya terlebih dahulu akan mendengar permasalahan yang Bapak hadapi nih, dua pihak nih. Pak Egi bisa ceritakan permasalahan. Permasalahan kami berdua ini pada 11 September 2020 lalu. Bapak ini kan meminjam uang sama saya sebesar 75 juta rupiah. Dia meminjam karena ingin bangun usaha. Bapak ini adalah teman saya dari dulu dan saya pinjamkanlah uang tersebut.
tapi setelah lewat waktu yang ditentukan. Nopal ini lari. Saya cari kesana kemari, akhirnya bermula dia kan. Saya menagih hutangnya karena sudah lama sekali untuk kita bayar. Maksud saya kalau bisa kita selesaikan secara baik-baik, kan enak gitu. Saya hanya mengharapkan itikat baik dari teman saya ini untuk menyelesaikan hutangnya. Oke, baik, itulah menjadi permasalahannya. Mungkin Pak Nopal ada penjelasan? Oke. Ya Pak, saya temannya Egi dulu. Saya memang ada meminjam uang padanya sebesar 75 juta rupiah. Saya meminjamkan tersebut untuk modal usaha jual beli motor. Namun belum saja saya mulai usahanya, saya ditipu oleh rekan kerja saya. Karena modal yang saya keluarkan besar, hingga modalnya saya juga sudah menjual rumah sebagai tambahan modal. Tetapi malangnya nasib saya malah ditipu. Oleh karena itu saya kebingungan untuk membayar hutang teman saya ini. Bagaimana? Untuk kontak saya memang tidak ada lagi memiliki handphone karena habis semuanya terjual, dan saya juga malu untuk menemui Egi, mengatakan sejujurnya takut dia marah kepada saya dan merusak pertemanan kami. Ini sudah menceritakan permasalahannya terkait utang piutangnya, meminjamkan uang, dan Pak Nopal juga telah menjelaskan, telah mengklarifikasi kenapa dia selama ini bilang. Tapi itu bukan karena dia tidak ada itikat baik ya, karena dia juga mengalami kemalangan ketika mulai usahanya dia ditipu gitu. Coba ya. Ya, Pak. Oke, terkait hal ini Pak Nopal sudah mengatakan sejujurnya Pak ya, dan juga mungkin Pak Nopal mengharapkan kelapangan dadanya dari Pak Egi selaku teman baiknya, dan kita bisa carikan solusinya sama-sama. Mungkin dari Pak Nopal ada etiket baiknya dan hal apa yang ditawarkan kepada Pak Egi? Silakan Pak. Ya, usul nih Pak. Ya. Saya tetap akan membayarkan hutangnya. Namun tidak bisa sekarang, dan saya meminta waktu lagi untuk melunasinya. Nanti jika ada uangnya, saya akan langsung membayar sebesar 75 juta. Oh gitu. Baik. Dari Pak Nopal terlihat etiket baiknya masih mau membayar uang sebesar 75 juta rupiah tersebut. Ya. Dari Pak Egi gimana? Kalau dari saya tidak terlalu memberatkannya. Yang suruh untuk beberapa bulan Tidak masalah Pak ya, yang untuk beberapa bulan ya. Oke. Ya, Pak Egi menawarkan solusi gini Pak Nopal. Bagaimana kalau tidak memberatkan Bapak untuk bayar sekaligus 75 juta, dia ingin Bapak kalau bisa mengangsur aja gitu. Nah, kalau dari Bapak gimana ini solusinya? Ya, kalau diberikan waktu untuk mengangsur, saya sanggup untuk pelan-pelan membayari hutang saya. Untuk pembayaran saya minta waktu selama 2 tahun yang akan saya bayarkan per bulan hingga lunas. Oke, baik. Ada tawaran lagi nih, Pak Egi dari Pak Nopal. Dia nyanggup untuk Bapak kasihkan tahu karena kebetulan Bapak ini teman baik ya, tidak terlalu memberatkan temannya gitu. Jadi dia sanggup untuk membayarkan secara berbulan, tapi juga dengan tempo waktu selama 2 tahun gitu. Nah dari Pak Egi ini gimana nih kalau akan ambil? saya juga tidak menetapkan harga yang harus dibayar per bulannya. Tapi harapan saya utang tersebut dapat terlunasi dalam jangka waktu 2 tahun yang dijanjikan. Oh gitu ya. Dengan kelapangan hati Pak Egi kembali nih Pak Nopal, dia juga tidak ingin memberatkan Bapak dan tidak ingin menetapkan berapa sih per bulan yang harus Bapak bayar selama 2 tahun tersebut. Nah, akan hal ini bagaimana Bapak menanggapinya? Ya, baik Pak, saya menerima usulan tersebut. Utang saya bayarkan dalam waktu 2 tahun, dibayarkan setiap bulannya sesuai dengan berapa yang saya dapat. Oh gitu, baik. Pak Nopal sudah menerima usulan terkait hal ini. Dia juga sanggup untuk membayar secara per bulan dengan tidak ada penutupan biaya dari Pak Egi Pak ya. Sesuai dengan pendapatan penghasilan yang berapa dia dapatkan selama nanti mungkin mulai bisa bayar utang Bapak. Ya, kali itu kita sudah menemukan solusinya terkait permasalahan Bapak kedua belah pihak. Selaku Pak Egi memberikan utang, Pak Nopal meminjam utangnya. Dari hal ini dua belah pihak sepakat ya untuk utangnya tetap dibayarkan oleh Pak Nopal sebesar 75 juta rupiah, tapi dengan
metode ya, dengan reschedule, dengan restructure ya. Jadi di dalam kita utang piutang itu memang ada yang namanya restructure dan reschedule. Jadi restructure ini awalnya Bapak merubah pembayaran 175 juta rupiah secara cash mentah, nanti Pak Ibu memberikan tawaran, ya diangsur aja gitu. Itu restructure. Oke. Tadi solusi sudah kita dapatkan, apa yang menjadi solusi dari permasalahan kedua belah pihak. Maka setelah ini kita menyusun kesepakatan bersama ya. Tadi Bapak juga sudah menerima usulan, maka timbullah kesepakatan. Kita akan membuat sebuah kesepakatan, saya akan bacakan ya, bahwa Bapak akan tetap, Pak Nova tetap akan berutang secara 75 juta rupiah tersebut, tetapi dengan cara restructure dan reschedule ya. Restructure-nya utangnya Pak dibayar dengan angsuran per bulan selama 2 tahun ya. Dengan kemuliaan hati Pak Egi juga atas temannya tidak menetapkan biaya terkait hal ini. Jadi Bapak lebih leluasa tergantung berapa sih pendapatan dan penghasilan Bapak tiap bulan gitu ya. Dan juga kita akan membentuk perjanjian, terkait utang piutang yang dibuat. Sepakat dengan kata itu ya. Dua belah pihak sepakat? Oke, dua belah pihak telah sepakat. Maka saya tanya dulu pada Pak Nova, atas kesepakatan ini bagaimana menurut Bapak? Baik, saya sepakat atas usulan dan tawaran dari teman saya untuk membayar selama 2 tahun waktu yang diberikan kepada saya. Dengan sistem pembayaran akan saya angsur per bulannya sesuai dengan berapa uang yang saya dapatkan. Oh, ya. Baik, Bapak sepakat ya akan hal itu ya. Oke, Pak Egi gimana tentang kesepakatan ini? Saya juga sepakat dalam hal ini asalkan dapat terlunasi dan ada masukan dari saya. Oh, oke. Saya juga tidak ingin memberatkan teman saya, makanya saya leluasakan kepada teman saya untuk beberapa bulan. Oke, baik. Alhamdulillah ya, kedua belah pihak telah sepakat untuk mengubah sistem pembayaran seawalnya dibayar 1,5 juta dan diangsur selama 2 tahun, dan tidak ada keberatan ya akan kesepakatan hal ini kedua belah pihak. Pak Nova, Peggy, saya. Oke. Baik, karena kita sudah mencapai sebuah kesepakatan dan hasilnya sudah saya bacakan tadi, maka mediasi hari ini saya nyatakan berhasil ya. Alhamdulillah mediasi hari ini berhasil, kedua belah pihak sepakat dan ada damai dari kedua belah pihak. Dan lebih bagusnya lagi, pertemanan dari Pak Egi dan Pak Nopal tetap terjalin baik, silaturahmi yang tidak terputus karena utang ya. Itu adalah kuncinya. Dan inilah yang saya katakan kesepakatan untuk keadilan yang sebenarnya, kesepakatan kita. Jadi kita tidak perlu sampai ke pengadilan Bapak, karena putusan pengadilan juga kadang ada yang terima, ada yang tidak, berat hati untuk tidak yang terima, dan ringan hati yang menerima. Nah, kalau kita mencapai kesepakatan seperti ini, maka alhamdulillah inilah keadilan yang sebenarnya. Semua kedua belah pihaknya ringan hati dan tidak memberatkan. Itu. Baik, sekianlah pertemuan kita pada hari ini, karena sudah mencapai kesepakatan, sudah mencapai hasil, dan mediasi kita hari ini berhasil. Maka kita tidak perlu untuk melakukan pertemuan lanjutan ya Pak ya. Tidak perlu ya. Oke. Dan ini akan saya buatkan hasilnya, akan saya buatkan akta perdamaiannya, dan juga tadi surat perjanjian yang diminta akan saya buatkan. Nanti silakan kedua belah pihak tanda tangan ya. Baik, saya tutup terlebih dulu. Terima kasih atas kerjasamanya Pak Nopal, terima kasih kerjasama Pak Egi, dan terima kasih telah memilih saya sebagai mediator. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kedua belah pihak berjabat tangan.